Teknik penilaian non-tes. Teknik penilaian non-tes dapat digunakan untuk mengetahui proses dan produk dari hasil belajar peserta didik. Misalnya, berkaitan dengan kompetensi sikap. Berikut ini beberapa jenis teknik penilaian non-tes. A. Observasi. Observasi atau pengamatan adalah teknik penilaian yang dilakukan dengan menggunakan indera secara langsung. Berdasarkan kerangka kerjanya, observasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu observasi berstruktur, yaitu semua kegiatan guru sebagai observer telah ditetapkan terlebih dahulu berdasarkan kerangka kerja yang berisi faktor-faktor yang telah diatur skenarionya. Isi dan luas materi observasi telah ditetapkan dan dibatasi dengan jelas dan tegas. Observasi tak berstruktur, yaitu semua kegiatan guru sebagai observer tidak dibatasi oleh suatu kerangka kerja yang pasti. Kegiatan observasi hanya dibatasi oleh tujuan observasi itu sendiri. Berdasarkan teknis pelaksanaannya, observasi dapat ditempuh melalui 3 cara, yaitu observasi langsung, yaitu observasi yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang diselidiki. Observasi tak langsung, yaitu observasi yang dilakukan melalui perantara, baik teknik maupun alat instrumen. Kemudian observasi partisipasi, yaitu observasi yang dilakukan dengan cara ikut ambil bagian atau melibatkan diri dalam situasi objek yang telah diteliti. B. Wawancara. Teknik wawancara ini diperlukan pendidik untuk tujuan mengungkapkan atau menanyakan lebih lanjut hal-hal yang kurang jelas informasinya. Teknik wawancara ini dapat pula digunakan sebagai alat untuk menelusuri kesukaran yang dialami peserta didik tanpa ada maksud untuk menilai. Wawancara terdiri dari 2 jenis, yaitu wawancara langsung dan tidak langsung. Wawancara langsung adalah wawancara yang dilakukan secara langsung antara pewawancara atau guru dengan orang yang diwawancara atau peserta didik tanpa melalui perantara. Wawancara tidak langsung adalah wawancara atau guru menanyakan sesuatu kepada peserta didik melalui perantara orang lain atau media. Berdasarkan bentuknya, pertanyaan wawancara dibagi menjadi 3 jenis, yaitu bentuk pertanyaan berstruktur, yaitu pertanyaan yang menuntut jawaban agar sesuai dengan apa yang terkandung dalam pertanyaan tersebut. Pertanyaan semacam ini biasanya digunakan jika masalahnya tidak terlalu kompleks dan jawabannya sudah konkret. Bentuk pertanyaan tak berstruktur, yaitu pertanyaan yang bersifat terbuka. Peserta didik secara bebas menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaan semacam ini tidak memiliki struktur jawaban kepada peserta didik, karena jawaban dalam pertanyaan itu bebas. Bentuk pertanyaan campur, yaitu pertanyaan yang menuntut jawaban campuran, ada yang berstruktur, ada yang bebas. D. Penilaian portofolio. Penilaian portofolio adalah suatu model penilaian yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam membangun dan menfleksi suatu tugas atau karya melalui pengumpulan bahan-bahan yang relevan dengan tujuan dan keinginan yang dibangun oleh peserta didik, sehingga hasil pekerjaan tersebut dapat dinilai dan dikomentari oleh guru dalam periode tertentu. Penilaian portofolio dibagi menjadi 2 jenis, yaitu portofolio proses dan portofolio produk. Yang pertama, portofolio proses. Portofolio proses yaitu merupakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi dasar, dan sekumpulan indikator yang telah ditetapkan dalam kurikulum serta menunjukkan semua hasil dari awal sampai dengan akhir selama kurun waktu tertentu. Dan yang kedua, portofolio produk. Penilaian portofolio ini
hanya menekankan pada penugasan dari tugas yang dituntut dalam standar kompetensi. Kompetensi dasar dan sekumpulan indikator hasil belajar serta hanya menunjukkan evidensi paling baik tanpa memperhatikan bagaimana dan kapan evidensi tersebut diperoleh. A. Portofolio penampilan atau show portfolio. Portofolio penampilan digunakan untuk memilih hal-hal yang baik yang menunjukkan bahan atau pekerjaan terbaik yang dihasilkan oleh siswa. B. Portofolio dokumentasi. Portofolio dokumentasi adalah seleksi hasil kerja terbaik siswa yang akan diajukan dalam penilaian. E. Penilaian diri. Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya berkaitan dengan kompetensi yang menjadi tujuan pembelajaran. F. Penilaian antar teman. Penilaian antar teman merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan temannya dalam berbagai hal. Dan yang terakhir adalah jurnal. Jurnal merupakan catatan peserta didik selama proses pembelajaran yang berisi informasi, kekuatan, dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan kinerja.